Welcome to Carvagaza and let's talk about cars. Masih di IIMS 2023 dan sekarang kita akan bahas mobil terbaru dari Toyota untuk pasar Indonesia, Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid EV. Ya, ini adalah model terbaru yang Toyota luncurkan untuk IIMS 2023 setelah beberapa hari sebelumnya mereka juga melakukan world premiere untuk Agya generasi terbaru. Ini juga menjadi salah satu benchmark sejarah dari Toyota untuk pasar Indonesia tentunya, terutama untuk segmen yang memakai label GR Sport. Karena selain menjadi model atau varian GR Sport pertama yang ditawarkan oleh Toyota untuk pasar Indonesia pada model Corolla Cross, model ini juga menjadi model hybrid pertama dari segmen GR Sport yang ditawarkan oleh Toyota untuk pasar Indonesia. Dan kini kita akan bahas selengkapnya soal mobil ini. Pertama tentunya kita akan bahas soal eksteriornya, karena ini adalah hal yang paling berbeda dari Corolla Cross untuk GR Sport dibandingkan dengan versi biasanya. Pertama tentunya eksterior dengan penggunaan body kit dari GR Sport. Bisa kita lihat fascia depannya berubah menjadi lebih agresif, berkesan lebih tangguh, agak berotot juga karena banyak lekukan-lekukan bodi yang membuat tampilannya menjadi lebih berkarakter. Pertama, dari grillnya ini menjadi all black, tampil hitam sepenuhnya, tapi dimensinya jadi agak lebih mengecil, terpotong di tengah bagian ini. Kalau kita ingat, desain grill depan dari Corolla Cross yang biasa itu dimensinya bisa lebih besar dan lebih lebar frame-nya. Kemudian tentunya di bawahnya masih ada intake dengan aksen honeycomb, dan untuk membuat tampilan ala SUV-nya itu semakin tangguh dan semakin sporty, di bagian bawah bumper depannya ada aksen seperti skid plate yang menampilkan warna berbeda sehingga bagian depannya itu nggak terlalu monoton. Kemudian kalau kita bisa lihat desain grillnya ini yang lebih maju, lebih menonjol, sepintas mirip seperti grillnya Toyota Hilux atau SUV gede Toyota lainnya seperti Land Cruiser juga. Kemudian untuk lampu utamanya masih sama LED proyektor dengan ada LED DRL juga untuk membuat tampilannya lebih menarik saat lampunya menyala. Kemudian kita beralih ke bagian sampingnya. Dan ya, ada yang berbeda dari tampilan Corolla Cross GR Sport ini. Pertama, velgnya. Velgnya sebenarnya masih dibilang desain dasarnya masih sama seperti Corolla Cross Hybrid yang versi standar, tapi dibikin lebih atraktif, lebih sporty dengan aksen permainan warna two-tone. Masih sama-sama 18 inci, kemudian yang membuat tampilan bagian sampingnya lebih menarik adalah spion berwarna hitam yang udah dilengkapi dengan lampu sen tentunya, dan di sini ada kamera untuk mendukung operasional atau visual bird eye yang akan ditampilkan di sistem infotainment di dalamnya. Kemudian seperti bisa kita lihat ini adalah warna two-tone, jadi atapnya berwarna hitam, kemudian roof railnya juga warna hitam, dan side skirtnya tampil lebih agresif sama seperti di bagian bawah bumper depannya, karena ada aksen seperti skid plate untuk melindungi bagian samping bodi kalau kita misalnya lewat jalan yang agak-agak off-road. Jadi bagian ini akan lebih bisa melindungi bodi samping dari si Corolla Cross GR Sport. Tetap ada identitas Corolla Cross, di sini ada aksen berwarna chrome, roof spoiler juga yang udah jadi standarnya Corolla Cross. Dan kalau kita lihat ke belakang, tampilan dari lampu belakangnya ini terkesan lebih dark karena ada aksen warna hitam di bagian rumah lampunya. Kemudian ini nggak lagi warna merah tapi warnanya clear, dan emblem hybrid GR Sport yang menjadi menarik yang nggak ada di line up atau model Toyota lain yang dipasarkan di Indonesia. Nah, melengkapi tampilan agresif dan tangguh untuk bagian eksteriornya, bagian belakang bumpernya juga menggunakan aksen ala-ala skid plate di bagian bawah bumper belakangnya. Pintu bagasinya udah full elektrik, jadi kita nggak perlu lagi buang-buang tenaga untuk angkat atau narik pintunya. Begitu juga untuk nutup. Jadi lebih praktis sebagaimana sebuah SUV berbasis dari Toyota Corolla ini. Itu tadi bagian eksterior yang berbeda dari Corolla Cross GR Sport Hybrid. Sekarang yuk kita masuk ke dalamnya. Nah, ini dia interior dari Corolla Cross GR Sport Hybrid. Tahu nggak apa yang berbeda? Paling utama berbeda adalah sistem infotainmentnya. Sekarang layar lebih besar, 9 inch, dan sekarang udah mendukung konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian beberapa fitur lain ditambahkan untuk versi GR Sport ini adalah wireless charging bay di bagian konsol
tengah ini, di bagian dalam, di bawah sistem infotainment. Kemudian untuk setirnya masih sama, desainnya dominasi warna hitam, bisa diatur tilt dan teleskopik. Kursinya atau joknya pengaturannya full elektrik untuk bagian pengemudi, maju mundur, naik turun, reclining. Dan untuk bagian penumpang sayangnya masih full manual. Tapi kita bisa dilihat kalau Toyota memberikan lapisan bahan kulit berwarna hitam dengan aksen ada warna abu-abu atau putih di bagian sandaran joknya. Ada motif pori-pori juga, jadi dia nggak akan cepet rusak kalau misalnya joknya terlalu lembab atau sempat basah. Kemudian fitur-fitur lain yang ada di Toyota Corolla Cross GR Sport. Sekarang Corolla Cross udah dapat Toyota Safety Sense. Seperti bisa dilihat di sini ada seperti kamera atau radar sensor. Kemudian di sini ada fitur tambahan DVR alias Digital Video Recording. Untuk daftar fitur Toyota Safety Sense yang ada di Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid ini daftarnya. Interior secara keseluruhan dia tampil dengan warna hitam, ada lapisan kulit warna hitam di setir, ada aksen piano black juga di setir dan di bagian sisi kiri dashboard untuk penumpang. Selebihnya masih mirip seperti versi standar, dan kalau kita lihat di tombol engine start stopnya ini udah versi GR Sport dengan ada logo GR yang besar. Untuk transmisinya masih sama, CVT. Di sini ada tombol untuk pilihan mode EV, ada stability control, dan ada pilihan untuk drive mode. Untuk kepraktisan, di sini ada 2 buah cup holder, dan armrestnya ini bisa dimaju mundurin, tapi agak kasar ya, nggak bisa pelan-pelan di gesernya. Dan kalau kita buka, di sini masih ada kompartemen tambahan yang juga disertai oleh power outlet 12 volt atau 120 watt. Dan untuk memberi kesan yang lebih menyenangkan selama melakukan perjalanan bersama Corolla Cross GR Sport Hybrid ini, kita masih diberikan sunroof elektrik di mobil ini. Nah, jadi itu dia perubahan yang ada atau perbedaan yang diberikan oleh Toyota pada Corolla Cross GR Sport Hybrid ini. Sekarang mungkin kita lihat ke belakang aja ya. Berada di kursi baris kedua tadi Toyota Corolla Cross GR Sport ini, kita bisa seperti Anda lihat, saya duduk dengan nyaman, headroomnya masih lega, lebih dari 5 jari jaraknya antara kepala saya dengan ceiling mobil ini. Kemudian legroomnya juga lega karena ada cekungan di bagian belakang jok depannya. Kemudian fasilitas apa yang bisa kita nikmati di Corolla Cross GR Sport ini? Pertama, AC. Di sini ada ventilasi AC yang terhubung dengan sistem yang dikendalikan dari depan. Kemudian di bawahnya ini ada 2 USB port 2,1 ampere. Ada seat back pocket di bagian kiri. Kemudian untuk armrestnya di sini bisa kita buka dan ada 2 buah cup holder kalau penumpangnya hanya 2 di kursi baris kedua. Dan untuk recliningnya ini udah paling rebah, cukup rileks. Jadi kalaupun kita duduk sebagai penumpang di belakang di Corolla Cross GR Sport ini, kita nggak akan cepet capek kalau saat perjalanan jauh. Kemudian kita dapat karpet dengan logo GR di kursi baris keduanya. Jadi kita bisa merasakan sedikit sensasi sporty dari Corolla Cross GR Sport ini dengan melihat logo GR di bawah atau di kaki penumpang baris keduanya. Nah, jadi itu dia first impression review kami untuk Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid yang diluncurkan di IMS 2023. Kalau Anda berminat, mobil ini dijual dengan harga Rp602,1 juta on the road untuk pasar Jakarta. Dan mobil ini tersedia dalam 3 pilihan warna, 2 diantaranya adalah warna two-tone. Nah, jadi itu dia Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa Anda subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.